kelar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Jaga kemuliaan perjuangan ini, jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu, kami junjung tinggi idealisme itu. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong, kita tunjukkan kenyataan. Bila rekam jejak kita bermasalah, bila rekam gagasan kita bermasalah, bila rekam karya bermasalah, baru di situ ada kebohongan-kebohongan. Betul? Karena itu kalau kita menyaksikan ada kebohongan di produksi, sebenarnya itu adalah cerminan rasa tidak percaya diri atas yang dimiliki. Jakarta kita ikhtiarkan maju bersama. Jadi bukan hanya maju. Indonesia maju itu baik, tapi Indonesia maju bersama itu lebih baik. Jakarta maju itu baik, tapi Jakarta maju bersama itu lebih baik. Dan maju bersama inilah yang kita kemarin kerjakan di Jakarta. Jadi apa yang kita lakukan? Kita membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, membereskan masalah-masalah yang menyangkut rakyat kecil tanpa melupakan mereka yang sudah makmur. Dan inilah yang kita buktikan bahwa kepedulian kepada keadilan itu ada rekam jejaknya. Jadi seperti saya ini tidak bisa bicara tentang rencana saja, tapi harus bisa menunjukkan, dong kemarin sudah jadi gubernur kok. Pada saat jadi gubernur, anda terjemahin nggak tuh yang dikerjakan, dan itu iya. Kakak bisa lihat Kak, saya sering mengatakan kita kembalikan spirit gerakan di dalam pemerintahan. Gerakan pemerintahan, karena Republik ini kan dibangun pakai gerakan, bukan pakai program. Tapi sudah terlalu lama kita itu jadi program, bukan gerakan. Apa yang kita lakukan di Jakarta? Misalnya penataan kampung. Penataan kampung itu, kampung-kampung dibangun untuk pengerasan, perapian. Sebagai satu evaluasi seperti itu, pastinya nawaidunya adalah sangat baik ya. Bagaimana membenahi negara bangsa ini agar jauh lebih maju gitu ya, jauh lebih berkeadaban dan jauh lebih tentunya mampu berkompetisi, berkontestasi dengan dunia internasional ya, di fora internasional gitu, daya saing kita dan sebagainya. Sebetulnya itu. Jadi domestik ini yang harusnya di internal di internal Indonesia ini yang seharusnya memang diperbaiki. Lah. Jadi modalnya Pres 2024, Anies Baswedan banggakan hasil kepemimpinannya sebagai Gubernur Jakarta. Dikutip dari ayojakarta.com, Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, mengungkapkan modal kepemimpinannya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden Japres dalam video terbaru yang berjudul Modal Anies Nyapres. Secara keseluruhan, Anies Baswedan menyoroti poin-poin penting yang memperlihatkan dan membanggakan dari pencapaian Anies dan visinya untuk masa depan Jakarta, dengan menekankan pentingnya mengevaluasi rekam jejak seorang calon pemimpin dalam penilaian kualitas kepemimpinannya. Selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies menunjukkan pencapaian dan kredensial yang membanggakan, menjadikannya calon dengan rekam jejak terbukti. Ia menekankan pentingnya menilai kinerja dan pengalaman seorang calon untuk mengukur kemampuannya dalam pemimpin dengan efektif. Salah satu prinsip utama Anies adalah maju bersama, yang ia anut sebagai pedoman dalam pembangunan Jakarta.
Ia menekankan pentingnya kerjasama dan persatuan dalam mengatasi berbagai tantangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anies percaya bahwa dengan bekerja sama, masyarakat Jakarta dapat mengatasi hambatan dan mencapai kemakmuran bersama. Maka saya akan tunjukkan rekam jejak ini sebagai bagian dari rakyat Indonesia bisa melakukan penilaian bahwa konsep membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar dan memberikan kesan kesempatan yang sudah dioperasikan, ungkap Anies Baswedan dikutip ayojakarta.com dari kanal YouTube Anies Baswedan Senin 29 Mei 2023. Pertama, Anies menyoroti pendekatan penataan kampung di Jakarta, di mana masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pembangunan. Pendekatan ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kampung tipe 3 dan tipe 4 melalui swadaya. Melalui keterlibatan masyarakat ini, kualitas pekerjaan meningkat karena mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil yang mereka bangun. Anies Baswedan menilai pencapaian penting di bawah kepemimpinan Anies adalah kemajuan dalam bidang asuransi kesehatan. Mantan Gubernur Jakarta tersebut berkomitmen untuk melindungi seluruh penduduk Jakarta dengan memastikan 100% penduduk terdaftar dalam program asuransi seperti BPJS Kesehatan. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Jakarta, meningkatkan kesehatan dan keamanan masyarakat. Anies juga menyoroti pentingnya pengembangan sistem transportasi terintegrasi di Jakarta dengan menggabungkan bus listrik dan integrasi dengan kereta api serta angkutan umum lainnya. Anies bertujuan untuk menciptakan sistem yang terhubung sehingga masyarakat dapat bepergian dengan lancar dari satu tempat ke tempat lain. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas transportasi di kota Jakarta. Pembangunan Jakarta International Stadium juga menjadi salah satu pencapaian penting yang disebutkan oleh Anies. Stadion modern ini dibangun dengan konsep aksesibilitas menggunakan kendaraan umum seperti kereta api agar warga Jakarta dari berbagai lapisan sosial dan ekonomi dapat merasakan pengalaman yang sama di stadion tersebut. Anies menekankan pentingnya membangun ruang ketiga yang setara di tempat umum seperti taman, trotoar, dan anjungan, sehingga ingin memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati keindahan dan manfaat dari ruang-ruang ini, mendorong inklusivitas dan rasa memiliki dalam masyarakat. Reformasi pendidikan juga menjadi topik yang dibahas oleh Anies dalam video tersebut. Anies mengungkapkan komitmennya untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di Jakarta menerima siswa dari berbagai latar belakang, bukan hanya dari keluarga yang berkecukupan ekonomi. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan pendidikan yang adil dan merata, membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Anies juga menyebut upaya penataan kampung-kampung sederhana atau padat miskin. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan fasilitas yang lebih baik bagi masyarakat kampung agar mereka dapat hidup dengan nyaman dan memiliki kesempatan yang sama. Ia mengungkapkan keharusan ketika masyarakat miskin di Jakarta merasakan perlindungan, penghargaan, dan kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas transportasi di kota Jakarta. Pembangunan Jakarta International Stadium juga menjadi salah satu pencapaian penting yang disebutkan oleh Anies. Stadion modern ini dibangun dengan konsep aksesibilitas menggunakan kendaraan umum seperti kereta api agar warga Jakarta dari berbagai lapisan sosial dan ekonomi dapat merasakan pengalaman yang sama di stadion tersebut. Anies menekankan pentingnya membangun ruang ketiga yang setara di tempat umum seperti taman, trotoar, dan anjungan,